Selamat datang di channel Petapa Aura. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Yuk, sama-sama kembangkan channel ini. Terima kasih sobat. Lelaki legendaris. Bab 11 hingga 20. Ketika Jonathan tiba di lantai bawah, Josephine tidak terlihat. Sementara itu, Andrew yang seharusnya pergi dengan pasukannya telah menunggunya di bawah. Setelah melihat Jonathan, dia bergegas dan menyapa, "Komandan, apakah Zakari mengirimmu untuk membuntutiku?" Jonathan bertanya, tatapannya menjadi dingin. Wajah Andrew memucat karena kehadiran luar biasa yang dipancarkan oleh Asura. Rasanya seolah-olah pedang akan menggorok lehernya kapan saja. Tatapan tajam Jonathan membuat Andrew menundukkan kepalanya. Tidak, kami tidak membuntutimu. Raja Perang mengirim kami untuk melindungimu," jawab Andrew dengan suara gemetar, terlalu cemas dan takut untuk menatap langsung atasannya. "Melindungi?" Mendengar jawabannya, Jonathan mencibir. "Apakah aku membutuhkan perlindunganmu?" Mendengar itu, Andrew menegang. Memang, Asura cukup perkasa untuk menaklukkan dunia tanpa kalah dalam satu pertempuran pun. Dia tidak perlu dilindungi. Sampaikan kata-kataku kepada Zakari. Jika dia mencampuri urusanku sekali lagi, dia akan kembali ke penjara Crimson Utara dan tinggal di sana selama 1 tahun. Ketakutan mewarnai kulit pucat Andrew ketika dia mendengar kata-kata Jonathan. Sambil berlutut, dia menjawab, "Ya, Tuan." Setelah melemparkan pandangan terakhir padanya, Jonathan berbalik dan melangkah pergi. Tepat setelah sosoknya menghilang dari pandangan, Andrew mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Dia memutar nomor tanpa ragu dan berkata, "Tuan, Asura. Apakah dia mengatakan akan mengurungku di penjara Crimson Utara jika aku mencampuri urusannya sekali lagi?" Zakari menyela sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Bagaimana kamu tahu?" Mata Andrew membelalak tak percaya. "Apakah Raja Perang memasang semacam bak untuk memata-matai saya?" "Berhentilah mencari-cari. Aku tidak menanam serangga apapun padamu." Raja Perang sepertinya tahu apa yang dipikirkan Andrew saat dia terkekeh sebelum menjelaskan, "Saya telah bekerja di bawah Asura selama 2 tahun, dan kami telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Saya mengenalnya dengan baik." Nada suaranya berubah tegas saat dia memerintahkan, "Kamu tidak diizinkan untuk kembali. Sembunyikan dirimu dan terus membuntutinya. Ingat, jangan biarkan Asura dalam bahaya." "Tapi Asura," tepat ketika Andrew menjawab, Zakari memotongnya lagi dengan tidak sabar. "Diam, apakah Anda bermaksud menentang perintah militer? Bahkan jika Asura mengulitiku hidup-hidup, kamu harus tetap berada dalam jarak 100 meter dari sekitarnya. Jika dia terluka, aku akan membantaimu." "Iya Pak." Secara alami, Andrew tidak berani menentang perintah militer. Sekelompok orang di wilayah barat itu bertingkah mencurigakan saat ini. "Saya curiga mereka akan mengirim seseorang untuk menyakiti Asura. Meskipun Asura tidak terkalahkan, kita harus tetap waspada dan tidak memberi mereka celah untuk menyakitinya." "Apakah kamu mendengarku?" "Iya Pak." Kilatan mematikan muncul di mata Andrew saat menyebut wilayah barat. TV wilayah barat menimbulkan masalah di Jazona. Apakah mereka memiliki keinginan mati? Setelah meninggalkan Phoenix International Hotel, Jonathan memutuskan untuk tidak pergi ke kediaman Smith untuk mencari Josephine. Mempertimbangkan bagaimana dia baru saja membuat retasannya naik, dia tidak akan berbicara dengannya secara damai jika dia mengejarnya. Bagaimanapun, dia telah menghilang selama 3 tahun. Siapapun yang menghadapi situasi yang sama akan bereaksi dengan cara yang sama seperti Josephine. Oleh karena itu, dia bisa mengerti mengapa dia marah dan tidak menyalahkannya. Dia menghela nafas dan bergumam pelan, "Aku berutang terlalu banyak pada Josephine selama beberapa tahun terakhir. Sepertinya aku hanya bisa menebus kesalahanku setelah dia tenang." Menghirup napas dalam-dalam, dia memasuki Royal Bar, tempat yang sering dia kunjungi 3 tahun lalu. Saat itu, setiap kali keluarga Smith menyerangnya, dia akan datang ke sini untuk menghilangkan kesedihannya. Meskipun dia telah pergi selama 3 tahun dan tidak lagi dicemooh, kakinya membawanya ke sini karena kebiasaan. "Selamat datang Pak. Meja untuk berapa orang?" Saat Jonathan melangkah ke bar, seorang wanita berpakaian terbuka menghampirinya. "Meja untuk 1 orang." Dia menjawab sebelum pergi ke tempat biasanya. Meskipun berada di sudut terpencil, itu adalah favoritnya. "Sepertinya ini bukan pertama kalinya kamu di sini." Wanita itu terkejut melihat betapa akrabnya dia dengan tempat itu.
Tapi aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Ini pertama kalinya saya di sini dalam 3 tahun, jawab Jonathan sambil mengambil tempat duduknya. Saya ingat menyimpan alkohol di sini. Bisakah Anda membantu saya dan mencari tahu apakah Anda masih memilikinya? Tentu. Bolehkah aku tahu namamu? Ini Jonathan Goldstein. Tolong sebentar. Wanita itu melangkah ke counter bar dengan tumitnya. Di bawah cahaya redup, kakinya yang panjang dan ramping tampak bersinar seperti mutiara, menarik perhatian semua orang. Meskipun dia masih muda, tubuhnya menggairahkan, dengan lekukan di semua tempat yang tepat. Meski memancarkan keseksian, wajahnya menunjukkan kepolosan seorang gadis muda. Tanpa sedikit pun riasan di wajahnya, dia terlihat semurni bidadari, seperti primadona kampus impian setiap siswa laki-laki. Tan Goldstein, ini dia. Tak lama kemudian, wanita itu kembali dengan server di belakangnya. Alih-alih anggur atau minuman keras mahal, hanya lusinan botol bir yang terlihat di baki server. Tidak mengherankan, mengingat Jonathan hanyalah pemuda yang bangkrut 3 tahun lalu. Secara alami, dia tidak punya uang untuk membeli minuman keras mewah. Puan, apakah Anda ingin membuka semuanya? Wanita itu bertanya. Ya, tolong lakukan itu. Jonathan menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia tahu dia tidak bisa menghabiskan semuanya, dia tetap menyuruhnya membuka botol. Lagi pula, ini mungkin kali terakhir dia datang ke bar ini, jadi tidak perlu lagi menyimpan bir di sini. Tentu, wanita itu melihat dari balik bahunya. Dengan jentikan jarinya, pelayan segera membuka semua botol bir dan meletakkannya di atas meja. Setelah dia melakukan itu, wanita itu bertanya, Tuan Goldstein, karena Anda sendirian, haruskah saya meminta beberapa nyonya rumah untuk menemani Anda? Nyonya rumah. Jonathan terkejut saat mengetahui bahwa bar menyediakan layanan seperti itu. Jangan salah mengartikan kata-kata saya, Tuan Goldstein. Mereka hanya membuat Anda terhibur saat Anda minum. Itu saja. Wanita itu segera menjelaskan ketika dia melihat keterkejutan di matanya. Tidak perlu untuk itu. Jonathan melambaikan tangan menolak. Dia tidak tertarik dengan layanan semacam itu. Sebagai asura yang perkasa, dia telah melihat banyak wanita sebelumnya. Dengan persetujuannya, banyak selebritas wanita akan naik ke tempat tidurnya dengan rela. Jadi, tidak mungkin dia ingin ditemani oleh nyonya rumah belaka. Tak lama kemudian, wanita itu meninggalkan Jonathan sendirian. Dengan sikap acuh tak acuh, dia menuangkan secangkir bir untuk dirinya sendiri sambil mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya. Tidak lain adalah Emmeline Smith, putri bungsu dari keluarga Smith. Dia adalah adik perempuan Josephine dan adik iparnya. Kenapa dia ada di sini? Jonathan bertanya-tanya, kerutan di dahinya berkerut. Sebelum saya meninggalkan keluarga Smith, dia berada di tahun terakhirnya di sekolah menengah. Kenapa dia ada di bar sekarang? Selain itu, Emmeline tampak mabuk, karena pandangannya tidak fokus, dan pipinya berwarna koral. Mata Jonathan tertuju pada rambutnya yang diwarnai merah anggur sebelum pandangannya jatuh ke rok mini putihnya. Dengan warna rambut dan pakaian minim, dia terlihat seperti berandalan. Kerutan di dahi Jonathan semakin dalam ketika dia melihat para hooligan duduk di sampingnya. Dari mereka rambut berwarna dan lengan ditutupi dengan tato, jelas bahwa itu berarti masalah. Ayolah, Emmeline, minum lagi. Aku akan mengantarmu pulang jika kamu menghabiskan minuman ini, salah satu dari mereka mendesak sambil mengangkat gelas. Diam-diam, dia menjabat tangannya, dan beberapa bubuk jatuh ke dalam minuman. Sementara itu, penjahat lain meraih lengan Emmeline dan mendesaknya untuk meminumnya. Jelas bahwa mereka akan memberinya alkohol dengan paksa jika dia mengatakan tidak. Aku tidak bisa minum lagi, kata Emmeline sambil menggelengkan kepalanya. Jelas, dia mengigau karena terlalu banyak minum alkohol. Dengan serius, jangan merusak. Para perusuh saling memandang sebelum menuangkan minuman ke tenggorokan Emmeline. Sayangnya, Emmeline tidak cukup kuat untuk melawan dan terpaksa meneguk segelas bir. Setelah itu, mereka membantunya berdiri dan menyeretnya ke pintu. Ayolah, Emmeline, mari bersenang-senang malam ini. Aku ingin tahu apakah dia masih perawan. Jika ya, kita telah mendapatkan jackpot. Tidak masalah, kita tidak akan menikahinya, bukan? Itu bukan urusan kami. Ya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Para hooligan melewati kerumunan dan membawa Emmeline yang tidak sadarkan diri ke pintu.
Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Ketika mereka tiba di pintu, sesosok berdiri di jalan mereka. Biarkan dia pergi. Siapa kamu? Pemandangan orang yang sibuk membuat para huligan gusar. Enyahlah. Jika tidak, kami akan menghajarmu sampai babak belur. Brengsek, beraninya kau menghalangi jalan kami. Apa kau tidak tahu siapa kami? Di bawah pengaruh alkohol, para perusuh tidak menganggap serius orang lain. Biar kuulangi, biarkan dia pergi dan pergi dari sini. Jonathan lah yang menyaksikan seluruh adegan itu secara kebetulan. Meski kakak iparnya sering menghinanya di masa lalu, dia tetap adik Josephine. Kalau tidak, dia tidak akan ikut campur dalam bisnisnya. Sial kamu, sampah. Salah satu perusuh mengambil botol bir saat amarah mengalir melalui dirinya dan mengayunkannya ke kepala Jonathan. Jika botol itu mengenai kepala Jonathan, dia pasti akan terluka. Namun, mereka bukan tandingan Jonathan. Bahkan sebelum botol bir itu bisa mendekati kepalanya, Jonathan menamparkan si huligan keras, yang mematahkan beberapa giginya, menyebabkan pipinya membengkak. Gedebuk, lutut huligan menjadi lunak, dan dia jatuh ke tanah. Brengsek, beraninya dia menyerang salah satu dari kita. Ayo, tangkap dia. Para perusuh mengayunkan tinju mereka ke arah Jonathan tanpa henti. Sayangnya, tinju lemah mereka bukanlah apa-apa bagi Jonathan, yang telah membantai banyak nyawa dalam perang. Mereka baru saja mengangkat tangan ketika Jonathan mengangkat kaki kanannya dan mengirim tendangan terbang ke arah mereka. Dalam sekejap, suara tulang patah terdengar di udara, dan para perusuh langsung mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga karena kesakitan. Saya akan mematahkan satu kaki masing-masing sebagai bentuk hukuman. Menolak membuang waktu untuk membuat mereka sadar, Jonathan masing-masing memberi mereka tendangan yang kuat, dan tulang di kaki mereka patah. Saat mereka meratap dalam kesedihan, Jonathan membantu Emmeline yang mabuk dan berjalan menuju pintu keluar. Mereka baru saja keluar dari bar ketika Jonathan tiba-tiba mengerutkan kening. Karena tidak senang, tangan Emmeline menjelajahi tubuhnya dalam keadaan mabuk. Pipinya yang kemerahan bahkan bersandar di bahunya saat dia bernapas ke telinganya. Bangun, Jonathan meletakkannya di bangku terdekat sebelum memanggilnya, tetapi dia tidak mengindahkannya dan menempel padanya dengan putus asa. Tidak peduli seberapa keras dia mendorongnya, dia menolak untuk bergerak. Ah, aku menginginkanmu. Bawa aku sekarang, tolong. Cepat, aku tidak tahan lagi, pintanya lembut. Mata Emmeline berkabut saat dia terus bernapas di telinga Jonathan. Tanpa peringatan, dia menekankan bibirnya ke lehernya. Sensasi lembab menyebabkan kerutan Jonathan semakin dalam. Emmeline Smith, bangun sekarang. Dia meletakkan telapak tangannya di punggungnya, dan semburan energi segera mengalir dari jari-jarinya ke tubuhnya. Jelas bahwa para huligan telah membubuhi bir. Menilai dari perilakunya, dia dengan mudah menebak zat apa yang mereka gunakan. Emmeline mengerang saat energi menyebar ke seluruh tubuhnya. Rangan provokatifnya yang tak tertahankan terdengar tepat di telinga Jonathan, tetapi pria itu tidak sedikit pun terangsang. Lagi pula, dia telah menghadapi banyak rayuan oleh wanita cantik dari keluarga terkemuka dalam 3 tahun terakhir. Dibandingkan dengan mereka, Emmeline bukanlah siapa-siapa. Oleh karena itu, rintihannya yang menggoda tidak ada gunanya. Jonathan. Tak lama kemudian, Emmeline tersadar. Dia membuka matanya dan mengambil pandangan ganda saat melihat pria itu berdiri di depannya. Menggelengkan kepalanya dengan keras, dia bergumam, "Tidak, aku pasti mabuk." Jonathan telah hilang selama bertahun-tahun. Dia bahkan mungkin sudah mati. Tidak mungkin dia berdiri di depanku. Di mana minuman saya? Aku butuh minuman keras. Mengira dia mabuk, Emmeline mengulurkan tangan untuk minum. Ketika tangannya bersentuhan dengan Jonathan, dia tersentak bangun. Matanya membelalak kaget, dan dia menatap Jonathan selama 1 menit penuh sebelum berteriak. "Jonathan, dasar bajingan tak berguna. Mengapa kamu di sini?" Emmeline tidak pernah bisa melupakan betapa tidak bergunanya kakak iparnya. Dia bermalas-malasan dan tidak pernah peduli untuk mendapatkan pekerjaan. Selain melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, membersihkan piring, mengepel lantai, dan memperbaiki toilet, dia sama sekali tidak kompeten. Tidak ada pria yang tidak berguna dan konyol seperti dia. Dia telah memandang rendah Jonathan sejak hari dia menikah dengan keluarga Smith. "Saya tidak mengerti apa yang dilihat kakak saya dalam dirinya. Dia jelek dan tidak berguna.
Jika Josephine tidak mengasihani dia, dia akan menjadi lajang selamanya. Orang-orang yang minum denganmu membius minumanmu. Aku menyelamatkanmu dari mereka. Jonathan tahu ipar perempuannya membencinya, jadi dia mempersingkat penjelasannya. Namun, dia menolak untuk mempercayainya. Memelototinya dengan mata melebar, dia menggeram, "Obat. Anda mengatakan bahwa mereka membius saya. Sepertinya kaulah yang ingin melakukan itu. Tidak mungkin mereka membiusku. Bahkan jika saya dibius, pasti Jonathan yang melakukan itu." Tidak ingin menghibur tuduhannya, Jonathan memutar matanya dan menjawab singkat, "Terserah. Jika bukan karena Josephine, dia akan meninggalkannya untuk mati di jalanan." "Jonathan Goldstein, beraninya kamu bicara seperti itu padaku." Emmeline menggeram, kesal dengan sikapnya. "Setelah menikah dengan saudara perempuan saya, dia bersikap sopan dan tunduk kepada saya. Dia tidak pernah berani meninggikan suaranya padaku, apalagi berbicara padaku dengan nada seperti itu. Aku tidak percaya dia sekasar ini setelah muncul kembali. Emmeline, jika bukan karena kakakmu, aku akan mengabaikan penderitaanmu. Jika saya tidak membantu Anda, para perusuh itu akan memperkosa Anda di hutan." Jonathan menembaknya dengan tatapan sedingin es. "Sekarang setelah kamu bangun, kamu dapat memilih untuk pulang atau tetap minum dengan teman-temanmu. Jangan ragu untuk melakukan apa yang Anda inginkan, itu bukan urusanku." Dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Emmeline merasakan tikaman kemarahan atas reaksinya. "Jonathan, berdiri di sana." Dia berteriak. Mengabaikan tangisannya, Jonathan terus berjalan pergi. Ditinggalkan di tempat yang sunyi dan gelap di mana tidak ada seorang pun yang terlihat, Emmeline merasakan ketakutan merayapi hatinya. "Jonathan, jika kamu tidak berhenti, aku akan menelepon Josephine dan memberitahunya bahwa kamu membiusku." Jeritnya. "Emmeline, apa yang kamu inginkan?" Jonathan menghentikan langkahnya, tatapannya tanpa ekspresi. Dia berutang kepada Josephine, tetapi itu tidak berarti dia wajib bersikap baik kepada keluarga Smith. Itu sebabnya dia tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya pada Emmeline, yang telah menghinanya berkali-kali. "Beri aku tumpangan pulang." Meski tidak bertemu selama 3 tahun, Emmeline masih memerintah Jonathan. "Tidak bisakah kamu berjalan, atau memanggil taksi?" tanya Jonathan, suaranya dingin. "Ini terlalu gelap. Saya ketakutan." Emmeline mendengus. "Jonathan, maukah kamu atau tidak memberiku tumpangan pulang? Anda tinggal di rumah kami 3 tahun lalu. Tidak bisakah kau mengirimku pulang sekarang? Apa kau tidak punya hati?" Kekesalannya tumbuh karena sikap acuh tak acuh Jonathan terhadapnya. Mengapa dia begitu sombong? Emmeline menggerutu dalam hati. "Tunggu saja, Jonathan. Aku akan memberimu pelajaran begitu kita tiba di rumah. Kemarilah," perintah Jonathan. "Mengapa?" Emmeline bergidik mendengar nada bicaranya. "Aku akan memberimu tumpangan pulang." Pada akhirnya, Jonathan tidak meninggalkannya sendirian di sana. Tidak peduli betapa dia tidak menyukainya, wanita muda itu tetaplah saudara perempuan Josephine. Dia tidak akan pernah memaafkanku jika sesuatu terjadi pada Emmeline. Huff. Emmeline mendengus saat dia berdiri, siap untuk menghampirinya. Namun, saat dia berdiri, kepalanya mulai berputar. Hasrat tak terkendali menjalari seluruh tubuhnya saat suhu tubuhnya naik. Jelas apa maksudnya, dia telah dibius. Menahan keinginan untuk melemparkan dirinya ke pelukan Jonathan, dia terengah-engah saat dia berjalan ke arahnya. "Jonathan, jaga jarak setidaknya 1 meter dariku. Kalau tidak, saya akan memberitahu Josephine bahwa Anda mencoba memanfaatkan saya." Dia memperingatkan. Bahkan ketika dia tahu dia telah salah paham tentang Jonathan, dia tidak bisa memaksakan diri untuk meminta maaf kepadanya dan malah terus memperlakukannya dengan kasar. "Aku tidak tertarik padamu." Jonathan tidak repot-repot memandangnya, karena dia terlalu kurus untuk disukainya. "Puff." Emmeline meludah. "Bukannya aku tertarik padamu, tentu saja. Aku lebih suka diperkosa oleh para bajingan itu daripada membiarkanmu menyentuhku. Aku tidak tahu kenapa Josephine memilih menikah dengan orang tidak berguna sepertimu." Di akhir kalimatnya, dia mencemooh, ketidaksenangannya terhadap Jonathan semakin meningkat. Mendengar ucapan jahatnya, Jonathan menoleh dengan tiba-tiba. Ketika Emmeline melihat kilatan pembunuh di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan, merasa seolah-olah seekor singa telah mengincarnya sebagai mangsanya. Apa yang kamu inginkan?" Dia bertanya dengan gugup,
ketakutan setengah mati. Alih-alih menjawabnya, Jonathan hanya meliriknya dengan mata dingin dan mulai menurunkan taksi. Dalam waktu kurang dari 30 menit, kendaraan berhenti di depan area perumahan kelas atas. Brocade Park adalah tempat orang kaya Jadeboro berkumpul. Rumah-rumah di sini berharga sekitar 20 hingga 30 ribu PERMETER persegi, meskipun Jadeboro hanyalah kota tingkat ketiga. Bayar ongkosnya, Jonathan menyatakan saat dia membuka pintu sebelum melirik Emmeline di kursi belakang. Saya benar. Bahkan setelah hilang selama 3 tahun, Anda masih tidak mampu membayar ongkos taksi. Kau pasti pecundang, Jonathan. Emmeline berkomentar, memutar matanya. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan rasa jijiknya. Dia telah pergi selama 3 tahun, namun dia bahkan tidak bisa membayar cukup uang untuk membayar ongkos taksi. Jika aku jadi dia, aku akan melompat dari tebing karena malu. Setelah membayar ongkosnya, Emmeline masuk ke area perumahan dengan sepatu hak tingginya. Di belakangnya, Jonathan sekali lagi memasuki tempat di mana dia telah dipermalukan secara menyeluruh 3 tahun lalu. Ding dong, Emmeline menekan bel pintu, dan seseorang membuka pintu dengan cepat. Namun, ketika orang itu melihat Jonathan, wajahnya tersungkur, dan dia membentak, "Jonathan Goldstein, mengapa kamu di sini? Kenapa kamu masih hidup?" Orang yang membukakan pintu untuk mereka adalah Margaret Saunders, ibu Emmeline. Kesan Jonathan terhadap ibu mertuanya adalah bahwa dia sangat kasar, jahat, dan picik. Sejak dia menikah dengan keluarga Smith, dia tidak pernah menyukainya dan senang mempermalukannya atau membuatnya menjalankan tugas. Daftar tugas yang harus dia lakukan tidak ada habisnya, termasuk mengganti bola lampu yang rusak, membersihkan piring, menyedot debu lantai, memperbaiki toilet, dan bahkan mencuci pakaian dalam Margaret karena dia terlalu malas untuk melakukannya sendiri. Meski begitu, dia masih tidak senang dengan Jonathan. Seringkali, dia mendesak Josephine untuk bercerai agar yang terakhir bisa menikah dengan pria kaya. "Mama," Jonathan menyapanya. Terlepas dari betapa dia membenci Margaret, dia harus menanggungnya selama dia masih menikah dengan Josephine. "Aku bukan ibumu," Margaret menanggapi dengan tajam. "Kamu menghilang selama 3 tahun tanpa memberitahu kami. Menurutmu kita ini apa?" "Ya, sebuah hotel yang bisa kamu datangi dan pergi sesukamu." "Bu, aku sudah." Sebelum Jonathan bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya dalam 3 tahun terakhir, dia memotongnya. "Cukup, berhenti mengarang alasan. Saya tidak tertarik untuk mengetahui apa yang telah Anda lakukan. Nyatanya, saya lebih suka melihat Anda mati, karena tidak ada gunanya bagi Anda untuk hidup kecuali mengambil tempat dan membuang-buang makanan." Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menyatakan, "Jonathan, izinkan saya berterus terang kepada Anda. Anda telah pergi selama 3 tahun, jadi menurut hukum, pernikahanmu dengan Josephine telah berakhir. Dengan kata lain, kalian berdua bercerai. Jadi, jangan muncul di kediaman Smith lagi karena kami tidak menyambutmu." Tanpa memberi Jonathan kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri, Margaret menjelaskan bahwa sudah waktunya dia pergi. Dia tidak ingin menantunya yang kalah semakin membuatnya kesal. Semakin lama dia menatapnya, semakin dia menemukan dia merusak pemandangan. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan putra satu-satunya dari ketua grup Langford. "Undang-undang mana yang menyatakan bahwa pernikahan saya dengan Josephine secara otomatis berakhir karena saya tidak berada di rumah selama 3 tahun?" tuntut Jonathan, ekspresinya muram. Dia telah mentolerirnya berulang kali, tetapi kesabarannya hanya menyulut kesombongan dan komentar kejamnya. Itu adalah pertama kalinya dia pulang dalam 3 tahun, namun dia menolak untuk membiarkannya masuk. "Itu bukan urusanmu, Jonathan Goldstein, berhenti bicara omong kosong. Saya ingin Anda dan Josephine pergi ke balai kota besok pagi dan bercerai. Mulai hari ini dan seterusnya, jauhi dia. Jika kamu terus menempel padanya, aku akan meminta seseorang untuk mengasarimu." Margaret menunjuk ke arahnya dan memperingatkan. Jonathan kehilangan mood untuk bermain baik karena dialah yang pertama kali memperlakukannya dengan kasar. "Apakah Anda terburu-buru agar kami bercerai karena Anda ingin dia menikah dengan Alvin Langford?" Dia bertanya dengan tegas. "Bagaimana kamu tahu?" Ekspresi terkejut muncul di wajah Margaret, tetapi dia segera mengingatnya sendiri dan menjawab, "Ya." Terus, "Josephine hidup seperti janda sejak kau menghilang."
Tidak bisakah dia menikah dengan pria lain? Itu lebih baik daripada tinggal dengan pecundang sepertimu. Jonathan mengumumkan dengan dingin, bermimpilah. Alvin tidak akan menikah dengan Josephine. Setelah apa yang terjadi sore itu, tidak mungkin Alvin menikahi Josephine kecuali dia memiliki keinginan mati. Benar-benar, apa menurutmu Alvin takut padamu? Margaret mencemooh. Jonathan, hanya keterampilan membualmu yang meningkat selama 3 tahun terakhir, ya. Cukup, berhenti memasang tindakan. Aku mengenalmu dengan baik. Jauhi saja Josephine, atau tanggung akibatnya. Tanpa ragu, dia menyeret Emmeline ke dalam rumah dan hendak menutup pintu untuk mengunci Jonathan di luar. Namun, ketika dia melakukannya, memar di lengan putrinya muncul di hadapannya. Wajahnya berubah serius saat dia menuntut, "Apa ini?" "Bu, aku." Emmeline tergagap gugup. "Apakah itu Start Jonathan melakukan ini padamu?" seru Margaret sambil memelototi Jonathan. "Sial, apakah kamu melakukan ini pada Emmeline? Beraninya kau menyentuhnya. Aku akan memberimu pelajaran." Saat berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menamparkan pipi Jonathan. Sayangnya, bahkan sebelum dia bisa mengangkat lengannya, Jonathan menangkapnya dengan cengkeraman seperti catok. "Putri Anda mabuk, di bar dan dibius oleh orang lain. Saya menyelamatkannya dari pemerkosaan. Jonathan, biarkan aku pergi. Beraninya kau menyentuhku," tuntut Margaret, amarah berkobar di dadanya. "Emmeline adalah putriku, jadi aku mengenalnya dengan baik. Putri saya yang patuh selalu menjadi siswa yang lurus. Tidak mungkin dia pergi ke bar." Dia menolak untuk membeli penjelasan Jonathan. Pelacur ini memanfaatkan Emmeline tetapi menolak untuk mengakuinya, jadi dia berbohong untuk menipuku. "Tanyakan sendiri padanya." Jonathan mendorongnya pergi dan menatap Emmeline. "Emmeline, ayo, aku tidak pergi ke bar." Dia memfitnah saya. Mata Emmeline memerah seolah-olah Jonathan memang telah menjelekkannya. Jonathan menyebabkan memar ini. Dia melihat saya pulang sendirian dan mencoba memanfaatkan saya dalam kegelapan. Untungnya, saya cukup cepat untuk melarikan diri dari cengkeramannya. Dia bahkan mengancamku untuk tidak memberitahumu tentang itu atau dia akan. Pada saat itu, suaranya melemah. Cara dia menggigit bibir untuk menahan air matanya membuat ceritanya tampak sangat meyakinkan. "Jonathan, apa yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Bajingan kotor." Kemarahan Margaret terpicu saat dia menamparkan Jonathan dengan keras. "Emmeline adalah adik iparmu. Bahkan jika kamu membenci kami, bagaimana kamu bisa melakukan itu padanya? Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Margaret mulai berteriak karena marah. Saat itu, langkah kaki terdengar di dalam rumah sebelum Connor Smith, suami Margaret, juga ayah mertua Jonathan, muncul. Berlari ke pintu, dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Di belakangnya ada Josephine, yang berpisah dengan Jonathan sore itu. "Connor Smith, putrimu telah dilanggar. Cepat, ayo beri pelajaran pada bajingan ini," jerit Margaret, suaranya kental dengan air mata. "Dia tidak hanya memanfaatkan Emmeline, tapi dia juga memukulku. Apa, seseorang mengambil keuntungan dari putri kami?" Mendengar kalimat itu, Connor berlari ke dapur dan mengambil sebilah pisau sebelum melangkah ke pintu. Saat melihat Jonathan, dia membeku di jalurnya. "Jonathan, bukankah kamu sudah mati? Bukankah pecundang ini mati setelah hilang 3 tahun lalu?" "Ayah, aku masih hidup," Jonathan menjelaskan. "Jika kamu masih hidup, kemana saja kamu selama 3 tahun terakhir?" tuntut Connor dengan wajah sehitam guntur. Karena dia tidak pernah menyukai menantu laki-lakinya ini, dia mengira Josephine bisa menikah lagi dengan keluarga kaya setelah Jonathan menghilang. Sayangnya, Jonathan telah kembali. "Ayah, aku sudah." Jonathan membuka bibir untuk menjelaskan, tetapi Margaret menyela dengan kasar, "Connor, apa yang kamu lakukan? Jagal sampah ini. Dialah yang melanggar Emmeline dan menyakitiku." "Apa, dia melakukan itu?" Connor menatap istrinya dengan tak percaya, karena dia mengenal betul karakter Jonathan. "Dia tidak pernah berbicara kembali kepada kami atau menentang perintah kami. Tidak mungkin dia berani melanggar Emmeline. Terlepas dari betapa dia membenci Jonathan, dia menolak untuk percaya bahwa yang terakhir mampu mencemarkan putrinya." "Apakah kamu tidak percaya padaku, Connor?" Margaret meratap. "Bagaimana mungkin kamu tidak berdiri di pihak kami ketika putri kami dilanggar? Saya tidak tahan dengan ini. Saya akan mengajukan gugatan cerai besok."
Dia bertindak seperti cerewet, berteriak dan melengking hinaan. Connor tidak punya pilihan selain mengalah. Sebagai suami yang dikuasai istri, dia biasanya takut pada istrinya, terutama saat istrinya membuat keributan. Dengan hati-hati, dia berkata, "Sayang, dengarkan aku. Aku tidak mau. Kau pengecut, Connor Smith. Mengapa Anda tidak membalaskan dendam putri Anda? Kamu tidak berguna." Bahkan ketika dihadapkan dengan teguran yang tak ada habisnya, Connor tidak mengatakan apa-apa sampai Josephine berjalan dari ruang tamu. "Apa yang terjadi di sini?" "Oh, Josephine." Margaret melemparkan dirinya ke pelukan putrinya sebelum meratap, "Cepat, panggil polisi. Jonathan melakukan pelecehan seksual terhadap adikmu. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Panggil polisi agar dia dikurung di penjara selamanya." "Apa? Jonathan melakukan pelecehan seksual terhadap Emmeline?" Josephine berputar ke arah pintu. "Benar saja, di sana berdiri Jonathan, yang baru ditemuinya sore itu." "Josephine, dengarkan aku." Jonathan memulai penjelasannya. "Saya melihat Emmeline minum dengan sekelompok hooligan di bar. Mereka membius minumannya, dan akulah yang menyelamatkannya." "Omong kosong," desis Margaret. "Emmeline belum pernah ke bar." "Emmeline, apakah dia mengatakan yang sebenarnya?" Josephine bertanya dengan tegas, alisnya menyatu. Meski kebenciannya pada Jonathan tetap ada, dia tahu dia bukanlah seseorang yang akan memperkosa saudara perempuannya. "Tidak, Josephine." Emmeline menggelengkan kepalanya dengan kuat seolah-olah dia telah dijebak. "Josephine, jangan dengarkan dia. Dia adalah orang yang menguntit saya dalam kegelapan dan bermaksud menyerang saya ketika tidak ada orang di sekitar. Untungnya, saya melarikan diri sebelum dia sempat melakukannya." Dia buru-buru menunjukkan memar di lengannya untuk membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. "Lihat apa yang dia lakukan padaku." Melihat ulah Emmeline yang memilukan itu, Jonathan mencibir. "Dari mana dia belajar bagaimana berbohong dan menuduh saya atas sesuatu yang tidak saya lakukan?" "Oh, ibunya, tentu saja. Dia jalang yang megah, berbohong melalui giginya." "Jonathan, jelaskan dirimu." Josephine melemparkan tatapan sedingin es ke arahnya, kekecewaannya terlihat jelas. "Aku pasti buta telah jatuh cinta padanya. Aku tidak percaya dia mencoba menyakiti adikku." "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan," jawab Jonathan. Berdasarkan tatapan Josephine, terlihat jelas bahwa dia telah memilih untuk mempercayai adiknya. "Aku sudah menyelamatkannya, jadi terserah padamu untuk memilih siapa yang akan dipercaya. Aku akan pergi sekarang." Dia tidak akan membuang lebih banyak waktu di sini. Namun, ketika Margaret mendengar dia bermaksud pergi, dia merengut karena tidak senang. "Kamu ingin pergi? Mustahil. Apakah Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja setelah mencoba melanggar Emmeline? Apa yang kamu inginkan?" Jonathan memiringkan kepalanya untuk menatapnya, kerutan menghiasi dahinya. "Hah, Anda memiliki dua pilihan. Baik kami menelepon polisi sekarang dan meminta Anda menjalani hukuman seumur hidup di penjara, atau Anda membawa catatan rumah tangga Anda ke sini besok pagi sehingga Anda dan Josephine dapat mengajukan perceraian di balai kota." Margaret mengungkapkan dengan dengusan mengejek. "Sepertinya kamu tidak akan berhenti sampai Josephine dan aku bercerai." Tatapan Jonathan menjadi beku ketika dia akhirnya memahami maksud sebenarnya keluarga Smith. "Mereka mengeroyok saya untuk memaksa saya menyetujui perceraian." "Tentu saja, kau bajingan yang mencoba memperkosa adik iparnya sendiri. Apa hakmu untuk tetap menikah dengan Josephine?" Margaret mengumumkan dengan angkuh. "Saya tidak akan menyetujui perceraian, tetapi Anda dipersilakan untuk memanggil polisi." Jawab Jonathan dengan tenang. "Minta polisi untuk memeriksa kamera pengintai di bar. Mari kita cari tahu apakah saya yang membuntuti Emmeline atau seseorang telah membiusnya di bar." "Tidak," Emmeline berseru dengan cemas atas sarannya. "Mengapa? Apakah kamu takut sekarang?" Jonathan mencibir. "Omong kosong. Emmeline tidak takut padamu." Margaret menatapnya. "Kalau begitu mari kita lakukan itu." "Josephine, hubungi polisi." "Tidak, jangan panggil polisi." Pandangan panik mengambil alih fitur wajah Emmeline saat dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. "Bu, jangan ribut. Jika orang lain tahu tentang ini, saya tidak akan bisa menunjukkan diri saya di depan umum. Tidak akan ada yang mau menikah denganku." Margaret ragu-ragu. "Lalu, apakah kita akan melepaskannya?" Jonathan cukup tercela untuk tidak peduli dengan reputasinya, tapi tidak dengan putriku.
Jika tersiar kabar, tidak ada keluarga yang akan menerimanya sebagai menantu mereka. Pokoknya, kamu tidak bisa memanggil polisi, pinta Emmeline saat air mata mengalir di pipinya. Seperti yang diharapkan, hati Margaret melunak saat melihat air mata putrinya. Baiklah, berhentilah menangis. Saya tidak akan menelepon polisi, katanya, suaranya bercampur antara putus asa dan memanjakan. Namun, ketika dia berbalik menghadap Jonathan, ekspresinya berubah menjadi penyihir jahat. Jonathan akan menelepon polisi jika reputasi Emmeline tidak dipertaruhkan. Dia meludah, kemarahan mengalir melalui nadinya. Apapun, kesabaran Jonathan sudah mencapai batasnya. Apakah Anda akan atau tidak akan memanggil polisi? Jika jawabannya tidak, saya pergi sekarang. Berhenti di sana, teriak Margaret dengan kasar. Besok pagi, pergilah ke balai kota dengan catatan rumah tanggamu dan ajukan cerai. Perintahnya tidak menyisakan ruang untuk diskusi, dan ada nada akhir yang memperingatkan Jonathan untuk tidak mematuhinya. Itu adalah nada suara angkuh yang dia gunakan untuk memerintah Jonathan saat itu. Seolah-olah, yang terakhir adalah tenaga kerja gratis di keluarga mereka, dia menyuruhnya melakukan tugas sebagai pembantu rumah tangga dan pembersih. Saya tidak akan mengajukan cerai. Penolakan Jonathan tegas. Kamu harus, raung Margaret, keluarga kami menerimamu selama 1 tahun penuh. Apa kau serius berharap kami akan membawamu kembali? Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan itu, jawab Jonathan dengan tenang. Saya kembali untuk membayar hutang saya kepada Josephine. Mulai sekarang, saya akan membayarnya 100 kali lipat. 100 kali lipat. Margaret tertawa seolah mendengar lelucon. Konyol, menggunakan apa? Jonathan, saya tidak ingin memandang rendah Anda, tetapi tidak mungkin orang seperti Anda akan mencapai kesuksesan dalam hidup Anda, apalagi 3 tahun. Kamu bukan tandingan Alvin. Margaret sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya pada Jonathan. Alvin berasal dari keluarga berpengaruh. Biaya makan malamnya saja mungkin lebih dari apa yang dapat Anda peroleh dalam hidup Anda. Anda tidak pernah bisa dibandingkan dengan dia. Alvin bukan siapa-siapa. Bahkan ayahnya hanyalah semut bagiku. Jonathan mencibir. Jelas, dia tidak menghormati keluarga Langford. Gubernur Jazona pun harus berlutut di hadapannya, apalagi pemilik Langford Group. Ayah Alvin hanyalah semut bagimu. Margaret tidak bisa tidak mencemooh komentar arogannya. Menatapnya seolah-olah dia bodoh, dia melanjutkan dengan bertanya, apakah kepalamu terbentur pagi ini? Kamu pikir kamu siapa? Gubernur Jazona? Atau wali kota Jadeborough? Apakah kamu tidak tahu siapa ayah Alvin? Dia bernilai miliaran. Saya yakin Anda tidak tahu berapa harganya. Miliaran. Saya bisa memberi Josephine 10 miliar jika dia mau. Jonathan tidak terpengaruh. Apakah kamu mendengar itu, Josephine? Margaret menoleh untuk melihat Josephine dan berkata, sudah ku bilang dia gila, bukan? Saya meminta Anda untuk berhenti menunggunya, tetapi Anda menolak untuk mendengarkan saya. Apakah Anda mempercayai saya sekarang? Lihatlah bagaimana dia membual tentang dirinya lagi. Mengapa Anda ingin menghabiskan sisa hidup Anda dengan pecundang seperti dia? Alvin adalah pria yang hebat, tapi pecundang ini hanyalah parasit. Cukup, Josephine meledak, muak dengan komentar menghina ibunya yang tak henti-hentinya. Pergi sekarang, Jonathan. Aku tidak ingin melihatmu di sini. Dia menyalak, menghadap Jonathan. Jonathan mungkin tidak berguna 3 tahun lalu, tapi dia tidak terlalu menyebalkan. Apakah dia pikir dunia adalah tiramnya? Mereka yang tidak mengenalnya mungkin berpikir dia dilahirkan dalam keluarga kaya. Tetapi pada kenyataannya, dia bahkan tidak mampu untuk menyewa pelacur yang layak sehingga dia menemukan seseorang secara acak di jalanan. Josephine hampir tercekik memikirkan hal itu. Apakah kamu tidak mendengar Josephine? Dia ingin kamu nyahlah. Margaret menimpali, menambahkan bahan bakar ke api. Nyahlah, kau parasit. Emmeline mendesis sambil memberinya tatapan kotor. Tak satu pun dari mereka menyambut Jonathan dan ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Josephine, ingat kata-kataku. Jika keluarga Anda memaksa Anda untuk menceraikan saya karena mereka berada di air yang dalam, beritahu saya. Saya akan menangani masalah ini untuk Anda. Jonathan mengatakan kata-kata yang sama sore itu, tapi Josephine menolak untuk mempercayainya. Karena itu, dia mengulangi kata-katanya sebelum pergi. Menangani masalah. Bagaimana?
Akhirnya, Josephine menyerangnya. Sambil meninggikan suaranya, dia memarahi, berhentilah menyemburkan omong kosong. Apakah Anda tahu siapa yang telah disinggung oleh keluarga kami? Keluarga Blackwood. Mereka keluarga terbesar dan paling berpengaruh di Jadeborough. Bisakah Anda mengacaukan mereka? Tentu saja, Jonathan menjawab dengan dingin. Saya bisa main-main dengan siapapun yang saya inginkan di dunia ini. Jika seseorang menentang saya akan menyingkirkan mereka. Dia mengatakan yang sebenarnya, karena Asura telah memusnahkan keluarga terkemuka yang tak terhitung jumlahnya dalam perang. Selain itu, keluarga paling terkemuka di Canaya dihancurkan olehnya, jadi tidak mungkin. Dia takut dengan apa yang disebut keluarga paling berpengaruh di kota. Hah, bangun, Jonathan, berhenti bermimpi. Jangan mengira kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengenal beberapa petinggi. Josephine mendengus. Dia mengangkat hidungnya ke udara dan menambahkan, apakah kamu pikir kamu satu-satunya satu dengan koneksi? Blackwoods memiliki lebih banyak koneksi daripada yang dapat Anda bayangkan. Dibandingkan dengan mereka, kau hanyalah hama yang bisa mereka injak sampai mati kapan saja. Dengan fondasi puluhan tahun di Jadeborough, pengaruh dan koneksi yang dimiliki oleh keluarga Blackwood jauh di luar imajinasi Jonathan. Jonathan mungkin mengetahui beberapa pukulan besar karena keberuntungan, tetapi tidak mungkin mereka menyinggung Blackwoods demi dia. Hanya orang bodoh yang akan memilih untuk mempercayai kebohongan terang-terangan Jonathan. Kami tidak membutuhkan bantuan Anda. Bagaimanapun, Anda tidak dapat membantu kami, kata Margaret sambil mengusirnya seolah-olah dia adalah lalat. Alih-alih menatapnya, Jonathan menatap mata Josephine, tatapannya tak tergoyahkan. Kayu hitam. Keluarga, baiklah, saya akan meminta kepala keluarga Blackwood untuk berlutut dan menyampaikan permintaan maaf kepada Anda suatu hari nanti, janjinya dengan nada tegas. Apakah kamu serius? Margaret menatap Jonathan, mengira dia sudah gila karena membuat pernyataan seperti itu dengan berani. Namun, bagaimana seorang pecundang sepertimu akan melakukan itu? Saya rasa Anda bahkan tidak akan bisa bertemu dengan Blackwood, apalagi minta dia meminta maaf. Jelas bahwa Jonathan membual, karena tidak mungkin dia bisa bertemu dengan kepala keluarga Blackwood dengan statusnya yang rendah. Lagi pula, kepala keluarga Blackwood, Anderson Blackwood, adalah sosok yang sangat penting bahkan wali kota Jadeborough harus membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu dengannya. Dia memutar matanya melihat betapa sombongnya Jonathan. Beraninya dia berbohong kepada kita. Apakah dia mengira kita bodoh yang akan jatuh cinta pada kebohongannya yang sombong? Beri aku 1 hari. Jika saya gagal melakukan itu, saya akan pergi ke balai kota bersama Josephine untuk mengajukan gugatan cerai, kata Jonathan, matanya menatap mata Margaret. Tapi jika aku melakukannya, kamu harus berjanji padaku untuk tidak memaksa Josephine menceraikanku di masa depan. Margaret mendengus mengejek sebelum menggoda, jika kamu berhasil, aku bahkan akan membiarkan Josephine menikahimu sekali lagi. Dia jelas bermain-main untuk membuatnya marah, mengira dia sedang membangun istana di udara. Saya tidak berpikir bahkan ketua grup Langford, yang bernilai miliaran, akan berani membuat janji seperti itu. Pecundang ini pasti lucu, ya. Dia melamun. Itu kesepakatan kalau begitu. Jonathan memberikan jawaban singkat sebelum berbalik untuk melihat Josephine. Suatu hari nanti, kepala keluarga Blackwood akan datang untuk menyampaikan permintaan maafnya. Tunggu dan lihat saja. Cukup, Jonathan. Kapan Anda akan menghentikan aksinya? Bentak Josephine, kebencian mengaburkan pikirannya. Baginya, Jonathan telah menggertak selama ini. Aku tidak memasang suatu tindakan. Saya pria yang memegang kata-kata saya. Jonathan berkata dengan tegas. Yang harus kamu lakukan adalah bersiap untuk menjadi pengantin sekali lagi. Nah, Jonathan, jika kamu begitu percaya diri, kenapa kamu tidak menyelesaikan masalah di pesta ulang tahun Anderson Blackwood besok? Margaret menyarankan saat seringai jahat menyebar di seluruh wajahnya. Semua tokoh terkemuka di Jadeborough akan menghadiri pesta ulang tahun ke-70 Anderson keesokan harinya. Setelah semua bualannya, dia tidak sabar untuk melihat bagaimana Jonathan akan memasuki kediaman Blackwood. Pesta ulang tahunnya akan diadakan besok. Tentu saja, tak masalah. Jonathan menjawab tanpa henti, karena dia bisa menyelesaikan masalah hanya dengan panggilan telepon,
tidak ada perbedaan antara menyelesaikannya malam itu sendiri atau keesokan harinya. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa kamu memerlukan kartu undangan untuk memasuki kediaman Blackwood. Margaret mengingatkannya, bibirnya membentuk seringai menghina. Aku tidak membutuhkannya. Dia tidak terganggu oleh kata-katanya. Jadi bagaimana jika saya tidak memiliki kartu undangan? Tidak ada yang berani menghentikanku memasuki kediaman Blackwood. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan tindakan itu, bajingan. Margaret terkekeh. Sebaiknya aku tidak melihatmu ditolak masuk di gerbang. Jonathan hanya menjawab, saya bisa pergi kemanapun saya suka. Tidak ada yang cukup mampu menghentikan saya. Dia melemparkan pandangan terakhir ke Josephine sebelum pergi dengan langkah besar. Setelah sosoknya hilang dari pandangan mereka, Josephine menatap Margaret dengan tatapan kesal. Bu, mengapa ibu memintanya untuk menghadiri pesta ulang tahun? Padahal ibu tahu bahwa dia bahkan tidak bisa hadir tanpa kartu undangan. Dia menuntut, akses ke pesta keluarga Blackwood sangat eksklusif bahkan keluarga Smith pun hanya menerima beberapa kartu undangan. Sebenarnya, keluarga Blackwood telah mengirimkan undangan untuk menghina mereka. Kalau tidak, mereka bahkan tidak layak memasuki kediaman Blackwood. Dia ingin membodohi dirinya sendiri, bukan? Saya hanya memberinya kesempatan untuk melakukannya, jawab Margaret sambil mendengus. Kenapa, Josephine? Apakah kamu kasihan padanya? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Bahwa dia hanya perlu 1 hari untuk memerintahkan kepala keluarga Blackwood berlutut di hadapanmu dan meminta maaf. Bukankah itu benar-benar omong kosong? Dia mendengus marah dan mengoceh tentang kesalahan Jonathan. Josephine, bajingan seperti dia tidak pantas mendapatkan belas kasihanmu. Karena dia bersikeras untuk merendahkan dirinya sendiri, kami akan membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Setelah besok, pergi ke balai kota bersamanya dan menyelesaikan perceraian. Setelah itu diselesaikan, kamu bebas menikah dengan Alvin. Margaret berseri-seri, tenggelam dalam imajinasinya sendiri. Keluarga Langford mungkin tidak setara dengan keluarga Blackwood, tapi setidaknya mereka bisa membantu meringankan tekanan. Kakekmu hampir menderita serangan jantung akibat kemarahannya yang membangun. Mendengar kata-kata ibunya, Josephine membuka bibirnya untuk berkata, Bu, tapi... Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Margaret memotongnya, Tidak ada lagi tapi-tapian. Anda praktis telah menjadi janda selama 3 tahun. Jangan bilang kau berniat menyia-nyiakan seluruh hidupmu untuk seseorang yang tidak berguna seperti dia. Ibu benar, Josephine. Pria itu hanyalah orang bodoh yang tidak berguna. Mengapa Anda menikah dengannya pada awalnya tempat? Dia bahkan mencoba memanfaatkanku lebih awal. Emmeline menyela, mengipasi api permusuhan. Yang dia miliki untuk kakak iparnya yang kalah hanyalah rasa tidak suka. Emmeline, aku ingin kamu mengulangi semuanya. Apa kau baru saja mengatakan yang sebenarnya? Tatapan sedingin es Josephine membatu adiknya, yang segera menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapan matanya. Dari semua anggota keluarganya, Emmeline paling ditakuti oleh Josephine. Apa yang salah? Jangan bilang kamu pikir Emmeline berbohong, Margaret menyela dengan sedih. Emmeline gadis yang baik, mengapa Anda memilih untuk mempercayai pecundang itu daripada saudara perempuan Anda? Ya, kenapa kamu tidak percaya padaku? Mengapa Anda malah memihaknya? Emmeline berkata, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sekali lagi dengan dukungan ibu mereka. Baiklah, Anda ingin mendapatkan kepercayaan saya, bukan? Josephine mendengus. Ayo minta polisi untuk mendapatkan rekaman pengawasan dari bar besok. Saya akan membuat laporan polisi untuk menuntut Jonathan jika Anda mengatakan yang sebenarnya. Tapi jika kau sengaja berbohong, untuk menyalahkannya, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi peringatannya cukup jelas. Tidak, Anda tidak dapat menelepon polisi atau mendapatkan rekaman pengawasan. Emmeline menjerit saat kecemasan menutupi wajahnya. Josephine, kenapa kamu memihak sampah itu? Berhentilah menakuti adikmu. Margaret menegur. Tidak senang melihat sikap Josephine yang terlalu agresif. Apakah kamu tidak takut merusak reputasi kakakmu jika tersiar kabar? Jadi reputasinya sangat penting, tapi bukan milik Jonathan. Josephine mendengus sebagai tanggapan. Meskipun dia sangat membenci Jonathan, penipuan Emmeline terlalu gamblang. Reputasi pecundang itu pasti sudah rusak. Margaret mendengus. Siapa tahu, mungkin dia telah
Melakukan berbagai kejahatan keji dalam 3 tahun terakhir. Dia mungkin telah kembali ke keluarga kami untuk mencari perlindungan setelah mendarat dalam kesulitan atau menyinggung seseorang. Jadi bagaimana jika Emmeline memang menjebaknya? Sepotong sampah seperti dia tidak memiliki reputasi yang dipertaruhkan. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan Emmeline? Bu, Josephine hendak mengatakan sesuatu, tetapi Margaret menyela dengan tegas, baiklah. Itu dia, lusa, pergilah ke balai kota dengan sampah dan selesaikan perceraian. Segera tiba keesokan harinya, hari ulang tahun Anderson Blackwood. Sebagai kepala keluarga paling kaya di seluruh Jadeboro, pesta ulang tahunnya dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh kota. Dengan kata lain, pesta ulang tahun itu sebenarnya adalah pertemuan masyarakat kelas atas. Mereka yang ingin menaiki tangga sosial akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kartu undangan ke pesta. Ada desas-desus bahwa seseorang telah menawarkan 800.000 hanya untuk membeli satu. Meski begitu, tidak ada yang mau menjualnya. Halaman belakang kediaman Blackwood memiliki luas sekitar beberapa ratus meter persegi. Pada saat itu penuh sesak, dengan sebagian besar tamu adalah tokoh terhormat di Jadeboro, termasuk pimpinan perusahaan konstruksi, manajer pusat perbelanjaan, dan pejabat pemerintah dari berbagai departemen. Dengan kata lain, semua senjata besar Jadeboro yang kaya dan kuat ada di sana. Itu adalah pesta yang luar biasa di mana semua orang tidak bisa tidak terpesona oleh koneksi keluarga Blackwood. Itulah pemandangan yang menyapa Josephine, Margaret, dan Connor saat mereka tiba di halaman belakang. Meskipun Margaret sering menindas dan menghina Jonathan dengan cara yang biadab, dia tidak cukup penting untuk mendapatkan tempat duduk di 10 baris pertama. Dengan kedudukan sosial seperti mereka hanya bisa duduk di sudut di baris terakhir. Jika ayah Connor, Hugo Smith, tidak terlalu bangga menghadiri pesta itu, mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk duduk di baris terakhir. Jadi inilah yang mampu dilakukan oleh keluarga paling berpengaruh di Jadeboro. Pesta yang luar biasa, Margaret berkomentar setelah mereka duduk. Dia sudah berusia 40-an, tapi sebenarnya ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pesta mewah seperti itu. Jadi seperti inilah acara sosial kelas atas. Saya selalu bertanya-tanya seperti apa rasanya. Sekarang, saya akhirnya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pertahankan. Anda tidak ingin tamu lain mendengar komentar Anda dan mengejek kami. Anda, Connor memberi isyarat padanya untuk merendahkan suaranya. Mereka mungkin mengira kita udik. Mengejek kami. Tak satu pun dari mereka yang melirik kami. Margaret mengerucutkan bibirnya. Tidak ada yang akan memperhatikan kami bertiga ketika kursi kami adalah yang paling tidak disukai di seluruh halaman belakang, hanya beberapa meter dari kamar mandi. Kaulah yang menuntut untuk menghadiri pesta. Connor mengeluh. Sudah kubilang Jonathan, tidak akan datang, tapi kau bersikeras datang untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana jika kita akhirnya menjadi bahan tertawaan, bukan dia? Dia tidak berniat menghadiri pesta keluarga Blackwood di mana semua orang akan mengolok-oloknya. Lagi pula, keluarga Smith tidak cukup memenuhi syarat untuk menghadiri pesta sebesar itu. Keluarga Blackwood hanya mengirimkan undangan kepada mereka karena dendam. Kamu tidak tahu apa-apa. Seseorang tidak dapat menghadiri pesta untuk masyarakat kelas atas sesuai keinginannya. Tahukah Anda berapa harga kartu undangan untuk pesta ulang tahun ini? 1 juta. Kartu undangan kami berharga 3 juta. Sekaligus, Margaret mengungkapkan dengan bibir mengerucut karena jijik. Saya belum pernah ke pesta sebesar ini, jadi tidak masalah jika para tamu mengejek kami selama saya berada di sini. Selain itu, kami telah menjadi bahan tertawaan di Jadeboro karena menyinggung keluarga Blackwood. Diangkat sebagai objek ejekan lagi tidak akan merusak harga diriku. 1 juta. Josephine tersentak kaget melihat harga selangit itu. Bukankah terlalu mahal hanya untuk membeli kartu undangan? Kamu bahkan tidak bisa membeli satu bahkan jika kamu punya 1 juta. Kata Margaret, tertawa kecil. Josephine, para tamu di pesta ini semuanya adalah tokoh kaya dan berkuasa di Jadeboro. Perhatikan baik-baik dan lihat apakah ada pemuda kaya yang sendirian di sini. Pergi ke mereka dan memulai percakapan. Anda bahkan mungkin menemukan diri Anda seorang suami yang kaya. Bu, apa alasanmu yang sebenarnya datang ke sini? Tuntut Josephine, alisnya menyatu karena kesal.
Bukankah dia di sini untuk menghadiri pesta keluarga Blackwood? Mengapa dia mendesak saya untuk menemukan suami yang kaya? Apalagi, Margaret memutar matanya. Menurutmu kenapa aku tidak menjual kartu undangan seharga 3 juta? Aku ingin memberimu kesempatan. Bu, kamu. Josephine tersedak amarah. Jika saya tahu dia memiliki rencana itu, saya tidak akan setuju untuk menghadiri pesta ulang tahun. Josephine pernah berkencan dengan Alvin dari keluarga Langford, kan? Mengapa Anda memintanya untuk mencari pria lain? Connor melirik istrinya karena penasaran. Sekali lagi, kamu tidak tahu apa-apa. Balas Margaret. Dibandingkan dengan keluarga Blackwood, keluarga Langford bukanlah siapa-siapa. Saya tidak akan membiarkan Josephine melakukan kontak dengannya jika kami memiliki kesempatan untuk mengenal keluarga yang lebih terkemuka. Saat senyum puas merayap di bibirnya, dia menambahkan, Josephine cantik dan muda. Meskipun dia pernah menikah sekali, Jonathan tidak pernah menyentuhnya. Sayang sekali dia menikah dengan Alvin. Kami hanya memilih dia karena dia adalah pilihan terbaik kami saat itu. Tapi sekarang kita memiliki kesempatan untuk menemukan pria yang lebih baik. Inilah waktunya untuk menyingkirkannya. Akhirnya, Margaret mengungkapkan rencananya yang sebenarnya. Sayangnya, putrinya tidak membagikan perasaannya. Mata Josephine menjadi merah karena kemarahan yang mengamuk di dalam dirinya saat dia bertanya, Bu, apa yang kamu bicarakan? Kau anggap aku apa? Meskipun dia tetap perawan selama bertahun-tahun, itu tidak berarti dia akan menyerahkannya kepada siapapun. Kalau tidak, dia tidak akan menjaga kesuciannya selama 3 tahun terakhir dan menjauh dari pria lain. Josephine, kamu terlalu muda untuk mengerti. Ketika Anda dewasa, Anda akan mengerti bahwa maksud saya baik untuk Anda. Wanita harus memanfaatkan sepenuhnya kelebihan mereka untuk mendapatkan suami yang baik. Menikah dengan bajingan seperti Jonathan hanya akan membuat hidupmu tersiksa, Margaret menjelaskan, karena dia telah mempelajarinya. Dengan cara yang sulit, jika aku tidak cukup buta untuk menikahi ayahmu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Apakah seburuk itu, menjadi istriku? Balas Connor. Tepat setelah dia berkata demikian, Margaret menjawab dengan kejam, tentu saja. Dengar, setelah menikah denganmu, kami bahkan tidak mampu membeli Mercedes-Benz. Lihatlah teman-teman saya, mereka semua mampu membeli BMW dan Mercedes-Benz, tetapi yang Anda miliki hanyalah sebuah Volkswagen tua. Anda bahkan tidak punya uang untuk memperbaiki AC yang rusak. Yah, menurutku kau hanya sedikit lebih baik dari Jonathan. Margaret tidak repot-repot berbasa-basi, menyebabkan wajah Connor memerah karena malu. Sebelum meningkat menjadi perkelahian penuh, Josephine menyela, hentikan. Anda berkelahi di rumah, dan sekarang Anda berkelahi di pesta ulang tahun seseorang. Apa kau tidak merasa malu pada dirimu sendiri? Wanita muda, perhatikan nada bicaramu. Tidak senang diceramahi oleh putrinya, Margaret berbalik dan langsung menegur. Ketika dia berputar, sosok yang dikenalnya menarik perhatiannya. Hei lihat, siapa itu? Sebastian telah tiba di pesta bersama putranya. Dibandingkan dengan keluarga Smith, keluarga Langford jelas merupakan tamu yang lebih penting karena seseorang segera bergegas menyambut mereka sebelum membawa mereka ke tempat duduk mereka di baris ketiga. Jika seseorang tidak bernilai miliaran, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk duduk di 3 baris pertama di pesta keluarga Blackwood. Tan, Langford, Margaret memanggil dari jauh. Mendengar suaranya, Sebastian berbalik. Ekspresinya langsung menjadi gelap ketika dia menyadari bahwa Margaretlah yang menyapanya. Alvin sudah mengatupkan rahangnya, berusaha menahan amarahnya saat melihat Josephine. Bertingkah seolah dia tidak melihat reaksi mereka, Margaret menyeret keluarganya ke arah mereka. Tan, Langford, sungguh kebetulan bertemu denganmu di sini, katanya dengan sikap tak tahu malu. Dia kemudian menarik lengan Josephine dan mendesak, Josephine, di mana sopan santunmu? Ayo, sapa Tuan Langford. Namun, Josephine merasa canggung karena ingatan dari kejadian hari sebelumnya masih segar di benaknya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan keluarga Langford secepat ini. Tan, Langford, tidak perlu menyapaku. Mengapa kamu di sini? Tanya Sebastian, bibirnya menyeringai. Keluarga Blackwood mengundang kami, tentu saja, jawab Margaret dengan sopan. Hah, mereka menyampaikan undangan. Sebastian tertawa. Siapa kamu bagi mereka untuk menyampaikan undangan? Hugo mungkin berhak menghadiri pesta, tapi kamu tidak pantas berada di sini.
Dia tidak repot-repot menyembunyikan rasa jijiknya pada Margaret. Mendengar komentar angkuhnya, Margaret memucat. "Tan Langford, apa maksudmu dengan itu?" "Kau tahu maksudku," jawab Sebastian singkat. Dengan wajah seperti awan petir, dia mengumumkan, "Margaret, keluarga Smith akan hancur." "Tan Langford, tolong beritahu saya apa yang terjadi." Margaret panik saat melihat cemberut Sebastian. "Saya ingat betapa bahagianya dia kemarin ketika dia memberitahu saya bahwa akan mudah menyelesaikan krisis keluarga kami. Kenapa dia kembali pada kata-katanya?" "Kamu harus menanyakan pertanyaan itu kepada putri tercintamu," jawab Sebastian dengan dingin sebelum beralih ke putranya. "Ayolah, Alvin. Ayo pergi." "Ya, ayah." Alvin menanggapi. Dia menatap Margaret dan Josephine dengan penuh kebencian sebelum pergi. "Josephine, apa yang terjadi?" Margaret meledak dengan marah begitu mereka tidak terlihat. "Apakah kamu menimbulkan masalah lagi?" "Aku tidak melakukan itu," kata Josephine sambil menggigit bibir bawahnya, tampak dihinggapi kegelisahan. "Jonathan lah yang memukuli Alvin." "Apa?" Mata Margaret berkobar karena marah. "Sampah itu, beraninya dia memukuli putra Sebastian. Apakah dia begitu bersemangat untuk menemui ajalnya?" Bajingan itu, dadanya naik turun dengan marah. Kemarahan di matanya digantikan oleh kebencian. "Saya berharap saya bisa merobek sampah itu. Butuh waktu lama sebelum saya bisa menjalin hubungan dengan keluarga Langford, tetapi pecundang itu membuat usaha saya sia-sia." "Berhentilah berteriak seperti wanita gila. Mungkin Jonathan telah ditolak masuk ke kediaman Blackwood. Tidak ada gunanya berteriak di sini." Josephine memelototi ibunya sambil mendesah dalam hati. "Saya juga menyinggung keluarga Langford. Tidak ada yang akan menyelamatkan kita sekarang." Saat Margaret berteriak di dalam ruangan, Jonathan muncul di pintu masuk kediaman Blackwood, menutup jarak dengan langkah cepat. Sebelum dia bisa masuk, penjaga keamanan menghentikannya. "Tolong tunjukkan kartu undanganmu." "Apa itu?" "Saya tidak punya." Jonathan menjawab dengan cemberut. "Mengapa repot-repot datang jika Anda tidak memiliki kartu undangan?" Satpam langsung mengusirnya. "Enyahlah. Jangan halangi pintu masuk." Dia menggonggong tidak sabar. "Beritahu kepala keluarga Blackwood bahwa Jonathan Goldstein ada di sini untuk menemuinya. Tanyakan padanya apakah saya bisa masuk tanpa kartu undangan," perintah Jonathan, nada suaranya yang tegas tidak menimbulkan penolakan. "Saya bisa mengerti jika masyarakat umum tidak mengetahui identitas saya, tetapi kepala keluarga paling kaya di Jadeboro harus tahu." "Siapa itu Jonathan Goldstein? Saya belum pernah mendengar nama itu. Anda sebaiknya pergi sekarang, atau saya akan mengusir Anda." Satpam mengancam. Baru hari ini sendiri, setidaknya puluhan orang telah mencoba menyelinap ke kediaman Blackwood pada acara spesial ini, seperti yang disebut Jonathan Goldstein. "Tidak mungkin aku akan tertipu trik murahanmu. Bermimpilah. Buang aku keluar." Jonathan tertawa terbahak-bahak tak percaya. "Kamu harus bertanya kepada kepala keluarga Blackwood apakah dia berani melakukannya." "Kartu undangan. Aku, Asura, telah menaklukkan dunia. Tidak ada yang bisa menghentikan saya pergi kemanapun. Aku bahkan bisa mengganggu kediaman gubernur, apalagi kediaman Blackwood. Beraninya mereka menolak saya masuk. Berhenti berpura-pura menjadi jagoan. Kamu bahkan tidak punya kartu undangan," cemooh satpam itu. "Anak muda, saya peringatkan Anda untuk tidak membuat keributan kecuali Anda memiliki keinginan mati. Apakah Anda tahu siapa yang diundang ke pesta ini?" Saat dia berbicara, dia menunjuk ke sebuah mobil yang diparkir di dekat pintu masuk. "Lihat Bugatti Veyron itu, harganya 8 juta, Rolls-Royce itu bernilai 30 juta. Bahkan Bentley itu harganya masing-masing 5 juta. Setelah memastikan Jonathan mengambil semuanya, dia menyimpulkan, "Lihat sendiri. Setiap orang yang menghadiri pesta keluarga Blackwood memiliki setidaknya satu mobil senilai 5 juta dan memiliki kekayaan bersih setidaknya 100 juta. Lihat pakaianmu yang lusuh. Saya yakin Anda bahkan tidak bisa membayar 500. Satpam itu telah bekerja cukup lama untuk keluarga Blackwood untuk mengenali orang-orang hebat. Besar bidikan yang dia tahu mengendarai mobil mahal dan mengenakan setelan yang dibuat khusus bernilai hingga ratusan ribu. Jonathan, bagaimanapun, mengenakan pakaian murah. Bahkan mungkin tidak memerlukan biaya 100. Aku tidak percaya dia cukup berani untuk datang ke pesta keluarga Blackwood. Bodoh sekali. Terus, apakah memiliki mobil mewah itu penting?
Tanya Jonathan tenang, tak sedikit pun terkesima dengan ucapan satpam itu. Jika saya mau, saya bisa memanggil puluhan helikopter bernilai jutaan untuk memberi saya tumpangan dalam sekejap. Berhentilah mengarang kebohongan dan enyahlah. Bentak satpam itu. Dia mencabut tongkatnya dan hendak mengusir Jonathan ketika suara gemetar terdengar dari kejauhan. Apakah Anda Tuan Goldstein? Tuan Goldstein. Ketika dia mendengar sapaan yang akrab, Jonathan berbalik. Secara refleks, dia kemudian melihat seorang pria berusia 40-an mengenakan jas hitam tajam dan sepatu kulit. Dengan sekelompok pengawal di belakangnya, pria itu gemetar saat melihat Jonathan. Bahkan, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Anda tahu saya, Jonathan mengerutkan alisnya, karena dia sama sekali tidak mengenali pria parubaya itu. Ini benar-benar Anda, Tuan Goldstein. Pria parubaya itu melebarkan matanya saat dia mendengar Jonathan berbicara. Bahkan bibirnya mulai bergetar. Merasa kakinya lemas, dia berlutut dengan keras di depan Jonathan. Harrison Seymour, mantan pemimpin peleton-peleton kedua pengawal Naga Fang, siap melayani Anda, Tuan Goldstein. Mantan pemimpin peleton-peleton kedua. Jonathan meliriknya dengan jelas. Jadi kamu dari pengawal Naga Fang. Pantas saja dia tahu siapa aku. Pengawal Naga Fang adalah salah satu dari 4 pengawal Asura yang didirikan oleh Jonathan. Oleh karena itu, sebagai mantan pemimpin peleton dalam pengawal Naga Fang, tidak mengherankan bagi Harrison untuk mengenalinya. Ya, Tuan Goldstein. Berlutut di tanah, Harrison tidak berani bangun. 1 tahun yang lalu, ketika kamu menghilang, aku meninggalkan pengawal Naga Fang dan kembali ke rumah. Namun, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Harrison sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya pada Jonathan. 3 tahun lalu, Jonathan memimpin 4 pengawal Asura untuk memusnahkan musuh di dalam negeri. Sebagai anggota pengawal naga bertaring, Harrison melihat wajah Jonathan dengan matanya sendiri dari jauh. Selama waktu itu, Jonathan yang maha kuasa, yang mengawasi seluruh operasi, persis seperti seorang raja. Namun, ketika Jonathan menghilang setahun yang lalu, dia merasa putus asa dan meninggalkan tentara untuk pulang. Oleh karena itu, ia terkejut bertemu dengan Jonathan di kota kecil Jadeboro. Bangun, hanya setelah Jonathan melambaikan tangannya barulah Harrison berdiri. Namun, salah satu pengawal tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Tuan Seymour, apakah ini sebuah kesalahan? Bukankah dia orang miskin yang tidak mampu membeli mobil mewah? Kenapa kau berlutut padanya? Harrison adalah orang paling kejam di Jadeboro. 1 tahun yang lalu, dia datang ke Jadeboro dan membuat namanya terkenal dalam waktu yang sangat singkat, membuatnya mendapatkan julukan itu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di Jadeboro yang berani tidak menghormatinya. Bahkan wali kota Jadeboro harus menyetujuinya. Tidak ada pengecualian, karena Harrison telah menunjukkan tempat mereka kepada penduduk setempat. Mempertimbangkan betapa kejamnya dia, Harrison mengejutkan pengawalnya ketika dia berlutut di depan seorang pemuda bangkrut yang bahkan tidak memiliki uang 100 di sakunya. Bagaimana ini mungkin? Tuan Seymour pasti salah orang. Tamparan. Sebelum pengawal itu selesai berbicara, Harrison menamparnya begitu keras hingga giginya lepas dari mulutnya. Pada saat yang sama, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Berlutut, perintah Harrison. Tanpa sepatah kata pun, pengawal itu berlutut ketakutan. Tuan Seymour, kamu baru saja memanggilnya apa? Bajingan yang malang. Wajah Harrison langsung menggelap. Dengan tatapan membunuh di matanya, dia tiba-tiba terlihat seperti pria paling kejam di Jadeboro lagi. Itu sangat kontras dengan ketika dia berbicara dengan Jonathan dengan suara gemetar sambil berlutut. Apakah kamu tahu siapa dia? Bahkan kepala keluarga Blackwood harus berlutut di depannya, apalagi kamu. Namun, Anda berani memanggilnya Jingan yang malang. Mendengus, Harrison melambaikan tangan pengawal itu tanpa memandangnya. Teman-teman, potong kakinya dan beri dia makan ikan di Sungai Goda. Ya, Tuan Seymour. Tanpa ragu, pengawal Harrison lainnya menyeret pengawal yang bersalah itu jauh ke dalam hutan. Mereka tidak berani mengambil tindakan di depan Harrison karena takut menodai matanya. Tuan Seymour, mohon ampun. Saya akui bahwa saya buta. Tuan Seymour, anggap saja saya seperti serangga dan biarkan saya pergi. Pada saat itu, pengawal itu akhirnya dicekam rasa takut. Dengan lutut tertekuk,
dia mengencingi celananya seketika itu juga. Ketika Jonathan melihat betapa ketakutannya pengawal itu, dia sedikit mengernyitkan alisnya. Lupakan saja, lepaskan dia. Ya, Tuan Goldstein. Harrison menuruti perintah Jonathan tanpa pikir panjang. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, lepaskan dia. Setelah menerima instruksi, bawahan Harrison melepaskan pengawal tersebut. Saat dia dibebaskan, dia berlutut dan bersujud di depan Jonathan. Terima kasih, Tuan Goldstein. Terima kasih, Tuan Seymour, karena telah menyelamatkan saya. Huff. Jika Tuan Goldstein tidak ada di sini, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Harrison mendengus sebelum menginjak lehernya. Nyah. Tendangan itu menyebabkan pengawal itu terkapar di tanah. Setelah itu, Harrison membungkuk sedikit dan dengan hormat mengantar Jonathan ke depan. Tan Goldstein, tolong lewat sini. Jonathan mengangguk sebelum menuju ke kediaman Blackwood. Dengan Harrison di sisinya, tidak ada yang berani menghentikan Jonathan selama sisa perjalanannya. Pada saat yang sama, Harrison tampak seperti bawahan rendahan Jonathan. Dengan nada hormat, dia menyelidiki, Tuan Goldstein, di mana kamu selama setahun terakhir? Dia akhirnya mengeluarkan pertanyaan yang membara dari dadanya. Saat itu, Jonathan sebagai Asura telah membasmi semua musuh bangsa. Namun, dia tiba-tiba menghilang setelah itu. Beberapa berspekulasi bahwa dia telah mengasingkan diri, sementara yang lain mengklaim bahwa dia sudah mati. Oleh karena itu, ketika Harrison mendengar desas-desus itu, dia mencemoohnya dan menyatakannya tidak masuk akal. Tidak mungkin Asura mati karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membunuhnya. Di penjara, jawab Jonathan santai. Penjara, Harrison tertegun. Bagaimana kamu berakhir di sana? Aku sedang mencari sesuatu. Jonathan tidak mau repot-repot menjelaskan. Ngomong-ngomong, aku bisa melihat bahwa kamu telah melakukannya dengan baik untuk dirimu sendiri di Jadeboro setelah keluar dari ketentaraan. Tan Goldstein, jika itu menyenangkanmu, aku bisa memberikan segalanya untukmu, Harrison menawarkan tanpa berpikir dua kali. Jika bukan karena kamu saat itu, aku bahkan tidak akan berada di sini hari ini. Aku tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Jonathan menjawab dengan lambaian tangannya. Semua yang ada di sini adalah milikku. Mengapa saya menginginkan sesuatu dari Anda? Maaf telah menyinggung Anda dengan salah bicara, Tuan Goldstein. Tolong jangan marah. Terkejut dengan kata-kata Jonathan, Harrison menamparkan mulutnya sendiri. Cukup. Saat melihat reaksi Harrison, Jonathan mengernyitkan alisnya. Saya di sini hari ini untuk menemui kepala keluarga Blackwood. Apakah kamu kenal dia? Saya bersedia. Harrison mengangguk. Tan Goldstein, apakah Anda punya urusan dengannya? Iya, Jonathan menambahkan, dia membuatku gugup.